Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ya, pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapatkan alokasi anggaran sebesar 5,27 triliun pada tahun 2025 dan selain membangun 3 juta unit rumah untuk masyarakat, Kementerian PKP juga akan menyalurkan bantuan rumah swadaya, pembangunan khusus hingga pembangunan hunian vertikal. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat alokasi anggaran sebesar 5,27 triliun pada tahun 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyebutkan pihaknya bakal melakukan optimalisasi anggaran untuk pelaksanaan sejumlah program pembangunan perumahan untuk masyarakat. Adapun sejumlah target pembangunan meliputi sinkronisasi program, verifikasi data serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pihaknya juga melakukan optimalisasi peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Panjunan Kota Cirebon, kawasan Jambol Kabupaten Sumbawa, kawasan Kampung Ceria Kota Lubuk Linggau, kawasan Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, dan kawasan Wiring Tapareng Kabupaten Wajo, serta kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan. A. Anggaran pada Ditjen Perumahan sebesar 5,78 triliun. B. Anggaran pada Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Ditjen Cipta Karya sebesar 0,137 triliun. C. Anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Pemukiman Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar 0,049 triliun. D. Anggaran pada Inspektorat Jenderal sebesar 0,009 triliun. Di samping itu, Kementerian PKP juga akan menyalurkan bantuan rumah swadaya, pembangunan rusun, hingga pembangunan hunian vertikal. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Jurus Jitu mengefektifkan program 3 juta rumah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya. Beliau adalah praktisi properti dan sekaligus Wakil Ketua DPP Real Estate Indonesia. Ya, halo, apa kabar Pak Bambang? Salam sehat semuanya. Salam sehat dan terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan melihat bagaimana Anda menilai program 3 juta rumah ini yang menjadi salah satu kebijakan unggulan ini pemerintahan Prabowo Gibran. Pak Bambang, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau kita lihat saat ini kan boleh dibilang 3 juta rumah itu merupakan target yang diharapkan dalam periode pemerintahan Pak Prabowo itu bisa menyelesaikan backlog kita yang saat ini sudah mencapai hampir 10 juta. 9,9 juta rumah lebih yang harus disiapkan. Dan ini merupakan satu boleh dibilang tugas ataupun kewajiban dari pemerintah. Karena kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya selain sandang dan pangan tentu harus ada tersedia papan, dalam hal ini perumahan. Okay. Nah, ini yang sampai hari ini memang masih terjadi kekurangan ya atau backlog tadi gitu, dan program ini diharapkan memang bisa mengejar dan bisa menyelesaikan sampai dengan akhir periode ini semua kebutuhan backlog itu bisa terpenuhi, walaupun ini adalah tugas yang super berat ya dan butuh selain effort dan komitmen juga tentu pendanaan yang cukup tentunya. Ya, kalau kita bicara sejauh ini tantangan yang masih menjadi ya batu-batu kerikil ya gitu yang harus mungkin segera dituntaskan untuk mewujudkan program prioritas begitu dalam pemerintahan kali ini di bagian yang mana nih Pak Bambang? Iya, kalau kita lihat memang kebutuhan yang utama dan memang menjadi kewajiban karena itu harus dilakukan oleh pemerintah adalah rumah subsidi atau VLPP. Hanya memang dalam 5 atau 2 periode kepemerintahan yang lalu, perumahan itu kan memang menjadi satu kesatuan dengan PUPR, di mana mungkin fokus ataupun pengerjaan di Kementerian PUPR lebih ke arah infrastruktur. Nah, sektor perumahan ini memang masih mengalami dalam tanda petik
PR ya, perumahan rakyat yang menjadi PR atau pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan di periode yang sekarang. Nah, kita melihat bahwa perumahan sederhana ini menjadi target. Kenapa? Karena itu adalah masyarakat yang memang membutuhkan dan mereka tidak bisa membeli rumah tanpa bantuan dari pemerintah. Dalam hal ini kita ada FLPP. Dan memang tahun 2024 ini agak kurang ya. Kita melihat jumlah FLPP tahun ini hanya 166 ribu 166.000 dan ditingkatkan menjadi 200.000 dan sebentar lagi akan habis terserap. Tapi kami mendapat kabar gembira kemarin pembicaraan dengan Pak Direktur bahwa kemungkinan di 2025 sekarang PKP akan melakukan pengajuan untuk FLPP sampai dengan 800.000 rumah. Ya, kita harapkan bahwa ini bisa disetujui dan ini menjadi satu titik terang ya untuk mencapai target 3 juta rumah. Karena 3 juta rumah itu terdiri dari 2 juta perumahan pedesaan dan 1 juta perumahan untuk masyarakat. Dalam ini ada 500.000 untuk rumah FLPP atau rumah subsidi dan 500.000 lagi untuk hunian vertikal. Kita lihatlah, mudah-mudahan target itu bisa disetujui oleh kementerian dan memang ada pendanaan yang cukup untuk bisa mengalokasikan kebutuhan yang memang sangat besar itu. Baik, memang menarik kalau kita cermati 3 juta rumah begitu yang akan dibangun oleh pemerintah. Kali ini adalah memang 2 juta di pedesaan ini, di mana ada 1,5 jutanya ini dalam bentuk renovasi rumah begitu ya. Kemudian ada 500.000 rumah baru di wilayah pedesaan. Nah, tantangan yang kita lihat dari wilayah pedesaan kemudian perkotaan begitu dengan 500.000 rumah tapak baru, kemudian yang ini pakai program FLPP dan 500.000 lainnya yang vertikal. Nah, ini lebih di bagian mananya? Apakah masing-masing punya tantangan tersendiri dan solusinya masing-masing juga nih, Pak Bambang? Iya, kita lihat memang 3 juta ini dalam proses untuk dilakukan mungkin roadmap-nya ya, karena 3 juta per tahun artinya 1 bulan sudah mungkin di atas 250.000 kan. Nah, itu satu target yang sangat besar. Lalu kita lihat bahwa ini ternyata bukan hanya 3 juta rumah baru, tapi ada 2 juta rumah pedesaan. Nah, kriteria rumah pedesaan ini yang mungkin akan bisa lebih jelas dan memang kami dengar bahwa target ini langsung untuk ke masyarakat ya, atau dalam hal ini pedesaan, di mana target per desa ada kalau nggak salah sekitar 25 rumah sampai 50 rumah dengan jumlah yang mungkin mencapai 2 juta. Dan ini tentu kerjaan yang cukup detail dan pendanaannya juga karena ini di pedesaan di seluruh Indonesia membutuhkan infrastruktur khususnya mungkin perbankan untuk pengalokasian bantuannya. Hanya memang kami agak sedikit belum bisa menangkap antara target dengan budgeting ya. Kalau kami dengar kan tadi juga di pengantar ada bahwa untuk per PKP hanya mendapatkan dana 5,7 atau 5,8 triliun ya. Yes. Untuk mencapai 3 juta itu kan sangat-sangat tidak berimbang. Makanya perlu terobosan, perlu hal-hal yang mungkin harus dipikirkan lagi gimana pencapaian 3 juta ini bisa berjalan dengan baik. Baik, karena kita tahu memang tantangan dari sisi perumahan bagi masyarakat, khususnya memang yang MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah ini, Pak Bambang, adalah dibutuhkan satu dana yang tidak sedikit begitu yang dilakukan ataupun yang akan diberikan oleh pemerintah, baik FLPP maupun program-program lainnya. Tapi apa yang bisa kita lihat begitu dengan tadi stok pendanaan yang tersedia ini, apakah bisa mencukupi, kemudian apa yang harus kita lakukan begitu nih, Pak Bambang, apa yang kira-kira inovasi-inovasi baru kah, atau kita harus bagaimana bergerak cukup lincah begitu untuk menyikapi kondisi ini? Betul, jadi kita melihat bahwa FLPP itu diberikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan dalam periode selama masa istilahnya tenor ya, atau masa cicilan, itu bisa sampai 20 tahun. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya dalam kurun 20 tahun itu, masyarakat ataupun si pemegang KPR ini kan penghasilannya selalu naik. Salah satu solusinya dan mungkin itu akan dibicarakan lebih detail dan itu teknisnya mungkin menyangkut perbankan dan pihak-pihak yang mungkin terkait adalah
memanfaatkan misalnya satu FLPP yang tadinya untuk 20 tahun bisa diprogramkan misalnya dievaluasi per 10 tahun atau bahkan kalau perlu per 5 tahun, sehingga dengan satu dana FLPP itu minimum akan bisa memenuhi kebutuhan minimum 2 sampai 3 misalnya, sehingga kalau tadinya untuk 200.000, kalau dengan cara efektif yang kita bisa melakukan reviewing, KPR FLPP itu bisa dipakai untuk misalnya menjadi 2 kali lipat. Itu salah satu terobosan yang memang sedang dibicarakan atau sedang dilakukan lah perhitungan dan efek untung ruginya terhadap masyarakat. Kemudian juga masalah bagaimana aplikasi itu terhadap evaluasi ya, karena evaluasi itu kan setiap masyarakat kalau mendapatkan fasilitas lalu tengah jalan dicabut, tentu dalam tanda petik mungkin ada keberatan atau bahkan mungkin ada orang yang memang masih butuh gitu loh. Jadi ini perlu diproses, lalu juga banyak hal-hal lain lah yang mungkin kita bisa evaluasi sehingga dana yang sekarang ada itu bisa lebih efektif ke masyarakat. Nah itu dia, menarik. Lantas berkaca dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya program 1 juta rumah, kemudian yang bisa kita ambil pelajaran di sana terkait dengan lahan, kemudian perizinan dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Bambang, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi program 1 juta rumah begitu yang pernah kita lakukan begitu di pemerintah sebelumnya. Ini terakhir di tahun 2023 sudah tercatat 1.217.794 unit rumah yang sudah terrealisasi. Kemudian kita lihat target pembangunan 3 juta rumah. Ada 2 juta rumah di kawasan pedesaan. Di grafis berikutnya kita akan cermati. Kemudian ada 1 juta rumah di kawasan perkotaan dengan tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang begitu ya. Dan berikutnya kita akan cermati strategi pengadaan lahan program 3 juta rumah, memanfaatkan aset perumahan existing, kemudian memanfaatkan tanah sitaan dari koruptor dan kasus lainnya, memanfaatkan tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang tidak digunakan, kemudian menggunakan lahan bekas HGU dan HGB dari Badan Pertanahan Nasional. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bambang Kajaya, praktisi properti sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Ya, Pak Bambang, kalau kita lihat dengan data tadi yang sudah disampaikan, target pembangunan tadi sudah kita bahas dengan tantangannya, 2 juta di kawasan pedesaan, kemudian 1 juta di wilayah perkotaan. Nah, ini terkait dengan pengadaan lahan yang cukup krusial. Tadi sudah disampaikan ada yang memanfaatkan aset perumahan existing, memanfaatkan tanah sitaan, ada juga dari pemerintah kota. Nah, Anda bagaimana melihat kondisi ini nih, Pak Bambang? Ya, kalau kita bicara FLPP itu sebenarnya market yang sangat besar, unlimited ya. Ujungnya tentu adalah masalah pengadaan KPR bersubsidi. Dan kita tahu bahwa keterbatasan pemerintah dengan segala program yang dia harus kerjakan dengan aksa ya, kalau masalah aksa program atau apa, itu membutuhkan dana yang sangat besar. Salah satunya untuk makan sehat ya, atau makan bersih kan, itu sangat masif gitu. Nah, kita berharap sektor perumahan juga mendapatkan satu alokasi dana yang cukup. Karena dengan dana yang terbatas lalu kita juga dengan hanya 5,7 triliun, memang satu hal yang dalam tanda petik mungkin agak sulit ya kalau nggak ada terobosan-terobosan, lalu nggak ada bantuan ataupun tidak ada support dari selain pemerintah ya, dengan dunia swasta ataupun pihak bisnis ya. Nah, tapi memang semua itu kan selalu ada hitungan-hitungannya. Nah, kalau kita lihat bahwa ke depan kita mengharapkan ada sampai dengan 1 jutaan ya rumah yang baru dan 2 juta untuk rumah pedesaan, di mana 1 juta itu terdiri dari 2, yang satu rumah kota dan yang satu lagi untuk lebih ke FLPP. Untuk FLPP saya rasa yaitu hal yang utama adalah pendanaan yang siap. Kalau 500.000 saya rasa bukan hal yang mustahil dan itu pasti achievable lah. Baik maupun teman-teman yang lain siap pasti untuk mengabsorb dana itu, asalkan memang
FLPP-nya siap gitu loh. Sedangkan 500.000 unit lagi itu memang menjadi satu kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk membangun hunian vertikal. Nah, hunian vertikal itu problem utamanya adalah saat ini rusunami ya, maksudnya rumah susun yang bisa dimiliki. Karena ada dua kan, yang satu rusunami dan rusunawa. Untuk rusunami itu harga jual yang saat ini berkisar sekitar 8,6 juta per meter persegi. Sedangkan kita kalau menghitung dari biaya lahan sampai dengan konstruksi itu membutuhkan minimum sekitar 10 jutaan gitu loh untuk sampai ke titik break even point. Nah, itu adalah hal yang tidak mungkin kan karena swasta adalah satu badan usaha untuk dalam tanda petik untuk bisa mendapatkan keuntungan yang wajar ya tentunya. Kalau dia harus berusaha kemudian kita tahu di depan mata pasti ada kerugian minimum bisa sampai hampir 20% ya. Makanya sampai hari ini nggak ada rusunami swasta yang kita kerjakan. Yang terjadi adalah rusunami yang dilakukan oleh pemerintah menjadi satu kebutuhan untuk masyarakat mungkin ASN ataupun TNI Polri. Nah, ke depan kita memang melihat bahwa salah satu terobosan itu adalah dengan TOD ya atau rumah perkotaan di mana kita menggunakan lahan-lahan milik Pemda, lahan-lahan yang memang tersedia dekat dengan infrastruktur khususnya transportasi ataupun fasilitas seperti perpasaran dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat positif dan kita udah lihat salah satunya di Pasar Rumput kan, itu juga cukup sukses. Hanya tinggal masalah alokasi pendistribusiannya. Kalau setahu saya itu menjadi rusunami ya, bukan rusunami tapi rusunawa. Rusun tewa. Nah, kalau rusunawa saya rasa nggak ada masalah dan itu adalah bagian dari kewajiban ataupun kontribusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Hanya memang untuk rusunami ini yang mungkin monggo bisa duduk untuk bisa dipikirkan gimana caranya supaya kami tetap bisa berkontribusi tapi tentu tidak merugi gitu. Langkah strategis apa berarti yang mungkin diharapkan baik dari Ray sendiri, Anda juga selaku praktisi properti dari pemerintah begitu dengan kebijakan-kebijakan masalah pendanaan yang nampaknya sangat fundamental saat ini untuk mewujudkan 3 juta rumah begitu nih Pak Bambang. Iya, memang salah satu hal untuk hunian vertikal itu sangat berbeda dengan hunian landed ya. Kalau hunian landed kita membangun kebutuhan misalnya untuk 100 unit laku 20, kita siap hanya untuk membangun 20 unit. Tapi Anda bisa bayangkan kalau kita membangun satu tower yang terdiri dari 500 unit hanya terjual 30 unit misalnya. Kita nggak mungkin bangun 30 unit untuk total desain yang 500 unit kan. Nah, itu membutuhkan satu istilahnya boleh dibilang sistem marketing yang harus agresif dan harus firm ya atau harus pasti. Karena pendanaan itu salah satu hal yang berat adalah kalau kita membangun sesuatu kemudian masih kosong, masih belum terjual, kita harus membangun itu selain biaya pembangunan yang berat, biaya perawatannya juga tidak murah gitu. Belum akan membuat kalau dalam jangka waktu tertentu pasti banyak hal yang harus diperbaiki karena kan dengan rumah kosong ataupun hunian yang vertikal yang kosong pasti ada banyak hal yang akan terjadi kalau memang itu kosong dan itu terjadi juga seperti di China kan gitu sampai ada bangunan-bangunan yang kita kenal ghost city ya atau kota hantu yang membuat properti di sana juga dalam tanda petik agak kolaps kan. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Nah, salah satu solusi yang harus kita lakukan kalau untuk hunian vertikal itu harus pasti dulu bahwa unit yang kita jual itu harus 100% terjual. Baru kita bisa bangun, lalu kita bisa jual dengan harga yang reasonable dengan tentu margin yang masih bisa diterima tapi tentu masyarakat juga bisa membeli. Hanya problem utamanya itu telur sama ayam. Masalahnya chicken and egg problem kan? Ya kan kita nggak mungkin membuat satu desain yang bisa 100% terjual tapi di samping itu kita juga nggak bisa mendanain untuk 100% terbangun tapi penjualannya kurang bisa diterima masyarakat gitu loh. Ada salah satu contoh rekan kita yang udah membangun di salah satu kawasan, dia membangun sampai sekian ribu unit. Tapi itu merupakan kewajiban ya karena Anda tahu bahwa untuk developer besar kita ada kenal 1:2:3 kan, di mana itu adalah rumah sederhana. Nah, rumah sederhana ini bisa diwujudkan dalam bentuk hunian vertikal.
untuk sekian ribu unit itu ternyata dalam waktu 5-6 tahun saya monitor dan saya lihat itu yang terjual baru sekitar 60-70%. Oke. Ya kan? Jadi Ya, Anda bisa ya, bayangkan kalau itu dilakukan oleh swasta, kemudian tidak ada kepastian pembeli, Ya. sifatnya open market, itu sangat berisiko gitu. Betul, betul. Nah, Oke, nah bicara Maka- mengenai lokasi kemudian bagaimana infrastruktur pendukung satu kawasan perumahan yang akan dibangun untuk mewujudkan program 3 juta rumah ini, apakah menjadi tantangan tersendiri juga nih Pak Bambang bagi developer-developer perumahan kita begitu, dari sisi mungkin ketersediaan jaringan listrik, air dan lain-lain, mungkin sanitasi dan infrastruktur jalannya. Iya, kita melihat bahwa Menteri PKP kita sudah berusaha untuk melakukan beberapa hal. Salah Oke. satunya pendekatan ke kejaksaan untuk bisa memanfaatkan, bukan Ya. mengambil, tapi memanfaatkan lahan-lahan yang memang eksitaan misalnya. Kemudian dengan Kementerian ATR BPN, Ya, kemarin bahkan Pak Menteri juga di Rakernas kita sudah melakukan presentasi bahwa ada sekian juta hektar yang bisa coba dialokasikan. Nah itu perlu waktu ya, karena pembangunan kawasan atau apalagi kalau pembangunan itu masif, itu membutuhkan juga infrastruktur yang siap dan tidak murah gitu loh. Jadi oke. koordinasi dengan pihak-pihak terkait penyedia PLN dalam hal ini listriknya, kemudian PDAM dengan air bersihnya, lalu Yes. infrastruktur seperti sekolah, sarana dan lain, lalu juga tentu transportasi, karena orang yang tinggal di situ kan tidak bekerja di situ, pasti Ya, dia membutuhkan betul, Pak. sarana transportasi, dan tidak semuanya punya kendaraan kan. Kalaupun semuanya pakai motor, nanti yang makin hari kita makin macet kan, Yes. seperti yang sekarang. Jadi memang harus balance antara hunian vertikal dengan Ya. hunian landed. Itu yang harus Oke. lebih selektif lah. Optimisme Lalu yang Anda kedua terakhir Pak. juga- Ya. Yang kedua silakan Lalu Pak. yang kedua juga masalah kepemilikan itu ya, dalam hal Oke. ini tanah sitaan itu kan kadang-kadang mungkin masih ada perlawanan, jadi Betul. harus ada kejelasan masalah legalitasnya. Yes. Gitu. Selain masalah infrastruktur dan sebagainya, legalitas kepemilikan baru kita masalah planning dan pembangunannya supaya itu menjadi satu kawasan yang terintegrasi. Betul, dengan itu yang perkotaan paling ataupun tempat pekerjaan. yang paling utama menjamin clean and clear dulu nih untuk lahan yang akan digunakan begitu ya Pak Bambang ya, sehingga tidak muncul nanti Betul, permasalahan betul, hukum ya. berikutnya setelah mungkin kawasan perumahannya jadi begitu kan, menjadi kekhawatiran Iya, yang tidak ada clean diinginkan name, begitu. ada- Ya terakhir optimisme Anda Pak Bambang, Betul, singkat betul. saja bagaimana Anda melihat 3 juta rumah ke depan? Saya rasa ini perlu kerja keras dan tentu hand in hand kerjasama dengan pihak swasta agar target yang khususnya untuk yang 1 juta lah rumah untuk FFP dan Oke. hunian, sedangkan kalau yang 2 juta itu merupakan satu pemerataan pendistribusian pembangunan di daerah. Ya. Saya rasa yang 2 juta itu akan menjadi satu hal yang sifatnya harus dilakukan oleh pemerintah. Nah di 1 juta inilah kita bisa berkontribusi lebih, dan kami yakin asalkan pendanaan itu siap, kami juga pasti siap lah untuk melakukan pembangunan untuk Oke, berarti pengadaan memang perubahan masyarakat. itu dia. Semoga ada win-win solution juga nih untuk mendukung program 3 juta rumah ke depan begitu, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan hunian yang layak, wilayah yang terjangkau, kemana saja fasilitasnya lengkap begitu ya. Pak Bambang, Betul. sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas update informasi yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih Ya. Mas Pras, salam sehat untuk semuanya. Baik, dan pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.